Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyakit leukemia. Apakah yang disebut dengan penyakit leukemia? Bagaimana cara penanganannya secara sunnah Rasulullah? Lalu obatan-obatan apa saja yang bisa kita berikan kepada para penderita penyakit leukemia? Lalu apakah ruqyah menjadi solusi untuk kita? Tetap ikuti channel Muhsinlah Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih yang terus mengikuti channel Muhsinlah Haji. Terima kasih yang sudah subscribe, menekan tombol lonceng notifikasi, like, komen, dan share, sehingga sahabat semua berarti turut serta membantu channel ini terus berkembang. Dan dengan demikian sahabat dapat mengikuti inspirasi-inspirasi positif di channel ini. Bapak Ibu sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang penyakit leukemia. Saya mendapati pasien, beliau seorang anak kecil yang baru duduk di bangku kelas 4 SD dan sangat kasihan sekali karena beliau menderita penyakit leukemia. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu penyakit leukemia, saksikan terus ulasannya di video ini sampai selesai. Leukemia adalah penyakit semacam kanker darah. Jadi tubuh, terutama di bagian sumsum tulang belakang, itu akan memproduksi sel darah putih yang berlebihan. Dan pada saat saya meng-cross-check anak yang terkena leukemia ini, memang beliau merasakan perih dan sakit di daerah punggung belakangnya. Nah sahabat, kanker leukemia yang terjadi pada darah ini memang penyakit yang bisa tergolong penyakit berat. Jadi sehingga seseorang yang menderita penyakit ini atau anggota keluarganya yang menderita penyakit leukemia ini harus bersungguh-sungguh mengobatinya dengan telaten. Nah sahabat, apa saja yang bisa menyebabkan kanker leukemia ini? Salah satu hal utama yang bisa menyebabkan seseorang terkena penyakit leukemia adalah faktor radiasi. Nah, makanya kita menyarankan kepada anak-anak agar jangan terlalu banyak terpapar dengan radiasi, baik itu dari televisi, gadget, maupun radio, barang-barang elektronik yang memiliki faktor radiasi. Seseorang yang bila terkena sering radiasi, maka ia berpotensi akan terkena penyakit leukemia atau penyakit kanker darah yang tubuh memproduksi sel darah putih secara berlebihan. Seperti HP, handphone yang mempunyai radiasi yang tinggi, maka ada beberapa artikel atau dokter yang menyarankan jangan kita ketika menelpon itu berlama-lama di depan HP, atau anak yang senantiasa kecenderungan bermain gadget lalu dengan sinyal yang terus hidup, maka ia bisa saja terpapar radiasi dan menyebabkan ia menderita penyakit leukemia. Nah, faktor lain yang menyebabkan penyakit leukemia ini adalah sahabat, seseorang yang senantiasa mengkonsumsi bahan-bahan kimia. Maka makanan-makanan berpengawet, berpenyedap yang mengandung bahan-bahan kimia ini mesti dihindari. Anak-anak kita usahakan jangan sering jajan di luar, makan makanan yang berpengawet, berpenyedap, berperasa, berpewarna, seperti makan, contohnya yang anak-anak biasa senang makan mie, makan bakso, makanan cepat saji. Ini sangat tidak baik untuk tubuh, bisa salah satu faktor penyebab anak-anak terkena leukemia. Saya sekeluarga, sahabat, kepada anak-anak saya lebih menyarankan untuk makan buah-buahan, makan sayur, dan saya sedikit lebih ketat kepada anak-anak untuk menghindari agar
senantiasa berinteraksi dengan gadget, dengan handphone. Bahkan kalau perlu sahabat sekalian, kita lebih tegas seharusnya kepada anak kita, harus tegas bahwa paling lama anak itu main HP sejam sehari. Jadi kita sedikit lebih marah ketimbang akan membahayakan jiwanya. Kita tidak mengapa sedikit lebih marah kepada anak ketika anak mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung zat kimia, zat pengawet, dan seterusnya. Nah, salah satu penyebab faktor lain adalah asap rokok, sehingga orang tua jangan sampai yang biasa merokok membuat anak senantiasa terpapar asap rokok. Ini sangat berbahaya dan bisa menyebabkan penyakit leukemia. Ciri-ciri penyakit leukemia ini sahabat sekalian, anak yang saya temui ketika menderita penyakit leukemia ini, memang beliau tidak bisa makan, sudah sekitar 2 bulan beliau susah makan, dan dalam 2 hari terakhir beliau hanya makan bubur, sedikit makan, dan dadanya terasa sesak. Bibirnya tampak kering dan pucat, tubuhnya kurus, matanya sayu. Karena leukemia ini juga menyebabkan faktor-faktor indera kita menjadi berkurang fungsi kerjanya. Nah sahabat, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan leukemia ini? Yang paling pertama tentu saja memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang tua, jika mungkin ada kelalaian-kelalaian dalam ibadah, ada kelalaian-kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, boleh saja sakit yang diderita oleh salah satu anggota keluarga kita itu disebabkan oleh dosa-dosa kita, kelalaian-kelalaian kita, maka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini akan membantu mengobati penyakit leukemia, karena Allah Subhanahu wa taala lah pada hakikatnya yang memberikan ujian kepada kita, lalu Ia pula lah yang akan mengangkat penyakit-penyakit ini. Nah, sahabat, dalam beberapa kisah seseorang yang terkena penyakit kanker, lalu ketika ia meruqyahkan dirinya secara terus-menerus dengan membaca Al-Quran, maka sel kanker ini akan segera mati. Nah sahabat, maka pada orang yang punya penyakit leukemia, bolehlah ia meruqyahkan dirinya, senantiasa meruqyahkan mandiri, baik itu zikir pagi petang, zikir sebelum tidur, solawat, istighfar, membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir secara terus-menerus. Air minumnya diruqyahkan, makanannya diruqyahkan, maka insyaallah ini akan membantu membunuh sel kanker darah yang diderita. Lalu satu lagi sahabat yang tak kalah penting adalah agar tubuh kita tidak lagi mengkonsumsi makanan-makanan kimia, terpapar zat radiasi. Kita harus lebih tegas kepada anak-anak yang sudah melihatkan gejala penyakit leukemia ini. Beliau susah makan, tenggorokannya sakit, sesak napas, punggung terasa sakit, panca inderanya sudah mulai berkurang, maka boleh jadi ini adalah gejala penyakit leukemia. Nah, di saat penyakit ini mendera anak kita atau keluarga kita, maka segera ia menghentikan makanan-makanan yang seperti ini. Juga mungkin obat-obatan yang kimia berlebihan ini akan mempengaruhi kesehatan anak kita atau keluarga kita. Maka segeralah ia mengkonsumsi makanan-makanan yang disunahkan oleh Rasulullah, baik madu, kurma, zaitun, habatus sauda, daun bidara, air zam-zam, dan seterusnya. Yang paling utama adalah sahabat, diruqyahkan, senantiasa meruqyahkan. Sekurang-kurangnya air minum kita, air yang dicampur madu itu dibacakan Al-Fatihah minimal 7 kali. Atau juga obatan-obatan alami seperti jahe, kunyit, serai, ketumbar, makanan-makanan, obat-obatan tradisional direndam atau direbus dalam air, lalu dicampur dengan makanan sunnah Rasulullah seperti madu dan diberikan kurma, lalu habatus sauda. Maka senantiasa kita memberikan obatan ini yang diruqyahkan kepada keluarga kita. Bagi orang yang dewasa terkena penyakit leukemia ini, maka berpuasa dan bersedekah insya Allah menjadi
hal yang utama. Karena puasa salah satu cara tubuh kita memproduksi zat-zat atau enzim-enzim yang akan menghancurkan, menyerang virus-virus yang masuk ke tubuh kita. Puasa adalah salah satu cara untuk membuat tubuh kita menghasilkan penjaga-penjaga, zat-zat penjaga, tentara-tentara, sel-sel tentara yang akan menghancurkan sel-sel kanker yang masuk ke dalam tubuh kita. Maka sahabat, orang yang terkena leukemia ini insyaallah bisa diruqyahkan, senantiasa diruqyahkan, memohon pertolongan kepada Allah. Maka insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan ketaatan, dengan kesolehan, dengan istighfar, dengan perbanyak ruqyah, maka insyaallah akan sembuh. Kalau untuk ruqyah sahabat, karena dibutuhkan ruqyah yang lebih intens, maka selain kita berkomunikasi dengan para terapis ruqyah, yang lebih baik adalah ruqyah mandiri. Mungkin para terapis ruqyah tidak bisa terus-menerus meruqyahkan, karena penyakit leukemia ini harus diobati secara intens, secara serius, dan ruqyahnya juga harus serius. Maka kalau kita memintakan pertolongan kepada para terapis ruqyah, ini bisa memakan waktu dan mungkin bisa memakan tenaga ataupun dana untuk terapis ruqyah yang senantiasa kita datangkan. Maka yang terbaik salah satunya adalah ruqyah mandiri. Keluarganya senantiasa meruqyahkan rumah itu, meruqyahkan makanan dan minuman, perbanyak ibadah, perbanyak sedekah, perbanyak berpuasa sunat, saum sunat. Maka insyaallah sahabat, makanan-makanan yang disunahkan Rasulullah, ruqyah-ruqyah yang disunahkan Rasulullah akan menyembuhkan penyakit leukemia. Semoga video kali ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.